buat anak-anak yang sekarang kuliah di bidang seni atau musik gitu, mereka sedang bertanya-tanya apakah masa depannya jelas atau tidak gitu ya. Bisnis musik seperti apa sih yang bisa mendatangkan profit buat kita? Jadi benar-benar bisa kerja di rumah ya? Kerja di rumah, bisa sambil ngopi. Dan hidup dari situ? Yes. Karena memang benar kata Alan tadi, semua orang tuh kayak udah hopeless aja gitu. Kalau misalkan mereka nggak diajak main di weddingan dan tidak bermain musik secara langsung di wedding, ya udah mereka tuh ya udah gue nggak kepake, gue nggak bisa jadi praktisi seni, udah aja jadi guru honorer. Terus ya udah, sebenarnya banyak banget lapangan pekerjaan untuk bermusik. Sekarang itu kan lagi memang yang tadi kita bahas, memang seniman memang mungkin lagi produktifnya lah di media sosial untuk menyebarkan hal positif gitu sebagai penghibur untuk masyarakat yang sedang dirundung pilu. Ya, alhamdulillah masih sehat, tapi saya pengen tanya kalau keuangannya sehat tidak? Nah, tanggapan Alangan sih tentang musisi yang sedang banyak bikin jamming gitu kan di Instagram. Tanggapan Alangan tuh kayak gimana? Terus ada tips nggak sih biar mereka bisa memproduksi musiknya lebih bagus gitu? Tanggapannya asik ya, keren, bagus, terus lumayan untuk melepas penat para musisi ini. Biar lupa nggak punya duit ya? Biar lupa sama tanggal-tanggal gitu. Yang asalnya ada titiknya tiba-tiba nggak ada. Tiba-tiba hilang. Sama manajemen langsung nggak ada, kok nggak ada ya? Kalender handphone bagus lah, baik. Terus ada ajang mereka dikenal sama masyarakat. Maksudnya begini kan ada. Oh benar juga ya? Iya nggak sih? Misalnya gini, kayak kemarin kan ada Erwin Gutawa, Endra Lesmana, yang lagi hit 2 orang itulah minggu-minggu kemarin, meskipun banyak yang lain-lain gitu. Isn't she pretty, truly the angel's best? Boy, I'm so happy, we have been heaven's blessed. Nobody ever love me love eta sidas. Loh sidasnya iya, yes, oh yes, sidas. Aya sidas. Banyak tuh kan yang ikut ngejam tuh. Otomatis orang tahu, oh bakat-bakat yang nggak mereka lihat di sana, mereka bisa ketahuan, bisa jadi channel baru kan, bisa jadi apa namanya link baru buat mereka yang ikut ngejam gitu. Menurut saya bagus, keren gitu. Emang kemarin itu yang waktu yang saya ikutin sih yang Erwin Gutawa itu memang benar-benar banyak banget orang-orang yang ikutan. Dan yang di repost itu ya banyak juga gitu, banyak banget yang di repost. Karena Lagunya legend juga kan, lagunya Chrisye, terus aransemen Erwin Gutawa udah berapa ratus kali nge-rearrange lagu itu gitu. Di setiap konsernya pasti ada yang berbeda di lagu itu. Terus tutinya juga asik juga kan gitu. Bener. Makanya bisa jadi ajang buat orang-orang yang memang praktisi gitu, bisa dikenal juga. Dan Mas Erwin juga pasti gak akan nyangka ternyata yang ngejamnya macam-macam. Iya nggak sih? Iya. Ada yang ternyata tap dance, ada yang apa namanya pakai alat musik tradisional dan yang lain-lain gitu. Itu kan kejutan juga, dan mungkin bisa jadi sumber inspirasi Mas Erwin juga ke depannya untuk bikin musik. Wah ternyata bisa juga ya buat kolaborasi sama si ini nih, mas ini dia main sulingnya bagus, oh dia main tenangnya bagus, bisa jadi begitu. Sampai ada alat-alat musik yang aneh juga. Iya, dan kita akhirnya jadi oh ternyata ada musik, oh ini suling Lombok, oh ini apa gitu kan. Masyarakat jadi edukasi juga buat masyarakat.
Bener sih. Betul gak? Jadi sebenarnya banyak juga sih hal positif kalau misalkan kita mau be positif sama apa yang terjadi sekarang. Betul, kita harus carinya dari apa namanya, sisi positif lah gitu. Jangan selalu negatifnya aja. Dan banyak ini juga sih, banyak yang upload foto langit tuh sekarang bener-bener bersih banget biru gitu ya, bersih indah. Sampai ada orang Jakarta yang bilang seumur-umur di Jakarta dia belum pernah yang disebut bintang kejora itu, bintang kejora yang bintang pagi itu. Ya, dia bisa Dia foto baru pertama kali katanya dia tinggal di Jakarta, dia bisa lihat bintang kejora. biasanya polusi luar biasa. Saya kalau ke Jakarta, sekarang kan ada yang jembatan yang baru tuh, yang ke Jakarta di Cipularang, ya dari mulai Karawang itu sampai Cikarang. Kalau kita lihat dari atas, ngeliat di bawah tuh asap polusi di bawah kita tuh. Pekat ya. Pekat. Kalau nggak kita landing aja lah di Halim atau di Soekarno-Hatta, di Cengkareng, wah, polusinya luar biasa. Nggak tahu nih sekarang. Mungkin corona apa ya, memberikan nafas sejenak untuk ibu kota Jakarta. Iya, kita manusia hidup terlalu kompetitif. Iya nggak sih, tiap hari wah kerja kompetitif gitu, berlari-lari, paling apa namanya, berdulu-duluan nyampe stasiun, berdulu-duluan ngerjain pekerjaan kantor segala macam gitu, tanpa lupa bahwa kita itu harus menghidupi bumi juga. Benar sih. Iya nggak sih? Sejenak ya. Sejenak ya, gitu, agar bumi merasakan kehidupannya juga. Ya Tuhan, bener, lebih positif nih. Banyak banget sebenarnya hal positif yang memang kalau kita mau berpikiran positif, banyak banget hal yang positif yang memang bisa kita pandang dari pandemi ini. Tipsnya belum. Oh, tips ya? Tips bikin biar mereka memproduksi musiknya bagus nih, karena disuguhin kan, karena mereka dikenal kan, karena mereka di repost tuh sama Herwin Gutawa, biar penyuguhannya lebih baik lagi. Ya harus melihat teknologi lah. Like teknologi anak zaman sekarang ya. Iya gitu, maksudnya misalnya gua mau ngejam bass ya, dari rekam aja dulu gitu, kita mixing dulu biar bagus hasilnya, baru kirimin videonya. Ya nggak Jangan asal tag video audionya dari situ, dari handphone kirim gitu. Jadi lebih niat lagi nih, karena waktu luangnya juga sekarang banyak kan. Iya. Jadi bisa meluangkan waktu lebih banyak untuk saya nggak bisa mixing ya, ada YouTube men, come on. Tutorial banyak. Bener. Aduh, minum dulu. Ngopi. Waduh itu iklan. Potensial. Oke, sekarang karena Alangan ini juga salah satu musisi yang saya kenal ya tadi, bisa hidup lah istilahnya dari musik ini. Jadi ada pertanyaan dari beberapa teman-teman yang mungkin masih kuliah di musik sekarang yang lagi bingung nih dengan masa depannya karena dia main musik. Jadi mereka kan buat anak-anak yang sekarang kuliah di bidang seni atau musik gitu, mereka sedang bertanya-tanya apakah masa depannya jelas atau tidak gitu ya. Wisudawan kira ngobat aja. Jadi ada pertanyaan, bisnis musik seperti apa sih yang bisa mendatangkan profit buat kita? Banyak ya. Kadang-kala mahasiswa teman-teman di UPI punya musik masih berpikir kalau profesi musik itu kita harus benar-benar yang bermain musik di depan penonton, harus selalu manggung baru dapat duit gitu. Padahal masih banyak profesi musik ya, nggak mesti kita live action gitu, ada depan panggung, banyak banget. Misalnya kita bisa scoring film, atau misalnya kita jadi score writer, penulis partitur. Kalau kita serius itu bisa jadi datengin duit, atau misalnya kita nawarin ya jadi arranger juga, nggak mesti tampil kan, tapi kita kalau nulis partitur, nulis skor kayak gitu biasanya ditawarkannya untuk siapa? Untuk pihak mana kita mengerjakan? Biasanya ada ensemble, misalnya suatu ensemble choir, dia butuh partitur dari lagu misalnya dari choir mana, tapi dia nggak dapat nih partiturnya, kita bisa jadi transcriber untuk nulis partiturnya. Ada juga seperti, terus ada situs-situs di web yang memang mereka mencari penulis partitur, itu ada.
Jadi benar-benar bisa kerja di rumah ya? Kerja di rumah, bisa sambil ngopi, bisa sambil makan Indomie. Benar. Ada, saya punya teman senior Andan, dia pemain selo, dipanggilnya Acong sih Acong. Dia memang score writer. Dan hidup dari situ. Yes. Dia nggak tidur, cuma buat ngerjain score writer doang. Banyak kayak entertainment wedding entertainment nih, musik entertainment yang kayak di wedding, mereka kadang-kadang kan butuh score partitur untuk format misalnya string chamber nih. Nah, mereka banyak minta ke ada kadang-kadang saya juga, kadang-kadang Acong, Fadli juga banyak lah, mereka kerja dari situ, hidup dari situ juga. Jadi sebenarnya profesi bermusik itu banyak ya? Atau misalkan mau kepo, sebenarnya ada nggak sih opsi profesi lain gitu selain? Karena memang bener kata Alan tadi, semua orang tuh kayak apa ya? Kayak udah hopeless aja gitu. Kalau misalkan mereka nggak diajak main di weddingan dan tidak bermain musik secara langsung di wedding, ya udah mereka tuh ya udah gue nggak kepake, gue nggak bisa jadi praktisi seni, udah aja jadi guru honorer. Terus ya udah. Kita kan ya lagi hidup di zaman teknologi lah, ada baiknya kita ngulik teknologi yang berhubungan dengan musik. Gak cuma Sibelius aja, gitu, gak cuma DAW aja, gak cuma main live aja, tapi bisa ada hal-hal lain. Bisa bikin meneswan kayak apa namanya, yang tempat karaoke itu mereka kan butuh MIDI buat musik karaoke-nya, kita bisa main di situ. Dan lagu itu pasti bisa baru terus setiap minggu, bahkan kan setiap hari ada lagu baru ya. Iya. Dan mereka pasti butuh terus. Sebenarnya banyak banget lapangan pekerjaan untuk bermusik. Terus misalnya ada yang lebih serius kayak komposer musik kontemporer terutama, atau musik-musik apapun. Kadang-kadang di luar negeri itu ada semacam foundation yang dia memang mencari komposer muda. Biasanya sifatnya memang lomba kompetisi. Tapi dari situ kita bisa dapat hadiahnya lumayan. Bisa jadi pekerjaan juga. Maksudnya gini, ketika kita banyak mengikuti kompetisi itu, nanti kan orang tahu nih, orang yang bergelut di apa namanya, di dunia komposisi itu tahu, oh ini orang juara terus nih, misalnya kalau nggak apa namanya konsisten ikut terus nih, kita bisa jadi dikenal dan akhirnya bisa dipesan untuk festival apa komposisi kita. Selain dapat hadiah dari kompetisinya, dan itu juga bisa jadi nuntut kita biar lebih produktif ya. Karena apalagi kalau sifat orangnya kompetitif, akan menjadi sumber latihan dan sumber produktivitas buat dia gitu ya. Benar. Dan dari situ juga mungkin kita bisa dikenal sama orang lain. Betul. Dan menambah relasi. Menurut saya musik itu harus dibunyiin dulu, baru bakal tercipta. Gak bisa kita cuma depan piano, ini gimana ya nadanya? Bunyiin nadanya. Kalau kita cari nada ya bunyiin nadanya. Gimana sih bikin klimaks gitu di dalam pembuatan karya musik? Memang semua musik harus klimaks. Karena siapa tahu kita juga bikin klimaks di situ, orang yang dengerin tidak merasa itu klimaks. Karena ternyata meskipun saya pemain piano, saya bikin piano di akhir track. Dari situ mulai berkembang, saya pilih instrumen-instrumen yang lain. Jadi kalau jadi komposer itu dengerin musiknya juga harus lebih banyak ya? Harus. Alan bisa nyontoin nggak? Misalkan dari instrumen piano aja deh. Oke, sekarang mau ngapain ya di awal nih? Kayaknya pengen ada suara simbal dulu nih masuk ke sini. Minimal udah tahu bayangannya, bakal ada yang lain gitu kan, yang nemenin si simbal ini. Akhirnya udah tahu lainnya seperti apa, akan kecenderungan si instrumen ini seperti apa, jadinya akan lebih mudah lah nanti. Oh, itu juga benar-benar jadi proses latihan ya? Betul. Jadi proses latihannya seperti itu mungkin.